Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Petir secara sederhana adalah sebuah fenomena pelepasan muatan listrik yang muncul akibat adanya perbedaan potensial positif dan negatif yang tinggi antara awan dengan lingkungan untuk menetralkan kondisi. Petir ialah nama lain dari kilat atau halilintar yang merupakan gejala alam di musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya terang. Cahaya tersebut sangat menyilaukan dan berbentuk garis-garis dan menyebar akar pohon. Berikut ini adalah fakta menarik seputar petir yang perlu diketahui versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kecepatan kilat. Sementara kilat yang kita lihat sebagai hasil dari sambaran petir berjalan dengan kecepatan cahaya 670.000 juta mil per jam. Sambaran petir yang sebenarnya bergerak dengan kecepatan 270.000 mil per jam. Yang kedua, 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Tahukah kamu bahwa suhu petir 5 kali lebih panas dibandingkan dengan suhu permukaan matahari? Suhu petir mencapai 54.000 Fahrenheit atau setara dengan 30.000 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan matahari hanya sekitar 6.000 Kelvin atau sekitar 5.700 derajat Celcius. Namun, jangan berani membandingkan suhu petir dengan suhu pusat matahari, karena suhu pusat matahari diperkirakan mencapai 15 juta Kelvin. Yang ketiga, petir versus guntur. Petir bergerak dengan kecepatan cahaya yaitu mendekati 300 juta meter per detik. Oleh karena itu, kita bisa langsung melihat semburan cahaya sesaat setelah terjadi petir. Sedangkan guntur bergerak dengan kecepatan suara yaitu sekitar 330 meter per detik. Hal inilah yang menyebabkan sambaran petir dan suara guntur tidak terjadi bersamaan. Kita selalu mendengar guntur beberapa detik setelah petir terjadi. Yang keempat, bukan gas, padatan, maupun cairan. Lalu, apa wujud petir? Petir digolongkan dalam sebuah wujud zat yang disebut dengan plasma. Mayoritas ilmuwan menyebutkan plasma sebagai wujud zat baru yang tidak bisa digolongkan dalam wujud zat gas, padatan, maupun cairan. Plasma merupakan sebuah awan proton, elektron, dan neutron, di mana semua elektron terlepas dari molekul atom masing-masing. Plasma lebih terlihat seperti gas, namun berperilaku berbeda dari gas. Yang kelima, mengapa manusia belum bisa memanen energi dari petir? Besar energi yang dilepaskan petir bervariasi dari 1 miliar hingga 10 miliar joules, bergantung pada ukuran petir. Jika petir dikonversi menjadi energi listrik, maka 1 miliar joules dapat digunakan untuk menyalakan lampu 50 watt selama setidaknya 7 bulan tanpa henti. Hehe, bagus banget tuh. Ada yang berani nggak ngambilnya? Hehe. Yang keenam, manfaat petir untuk kehidupan. Meskipun petir mengakibatkan beberapa dampak negatif, namun petir bermanfaat untuk kehidupan. Petir dapat menghasilkan ozon dan nitrat. NASA melaporkan bahwa konsentrasi ozon di atmosfer meningkat setelah terjadi petir. Lapisan ozon di atmosfer sangat bermanfaat untuk menyelimuti bumi dari paparan sinar ultraviolet, ultraviolet dari matahari. Yang ketujuh, petir dapat membunuh manusia. Petir dapat membunuh manusia. Tercatat 3.696 kematian di Amerika Serikat antara tahun 1959 dan pada tahun 2003, menyebabkan serangan jantung. Cedera akibat sambaran petir dapat berupa luka bakar parah, kerusakan otak permanen, kehilangan memori, hingga perubahan kepribadian. Sekitar 10% korban sambaran petir tewas dan 70% menderita efek jangka waktu yang panjang. Yang kedelapan,
berada di dekat air berisiko selama badai petir. Dalam kondisi ini, berenang menjadi sangat berbahaya karena berenang tidak hanya menonjol di air, menghadirkan saluran potensial untuk pelepasan listrik, tapi juga karena air adalah konduktor listrik yang baik. Sementara itu, orang yang berada di dalam rumah selama badai petir pun harus menghindari aktivitas yang memungkinkan tersambar petir. Kebanyakan orang terluka akibat petir saat berada di dalam rumah dan saat ketika mereka sedang berbicara memakai HP. Yang kesembilan, lokasi tersering kena sembaran petir di dunia. Danau Maracaibo di Venezuela adalah tempat bumi yang paling banyak menerima sambaran petir. Badai petir besar terjadi pada 140 sampai dengan 160 malam per tahun dengan rata-rata 28 sambaran petir per menit yang berlangsung hingga 10 jam setiap kali. Wow, mengerikan juga ya. Yang ke-10, saat petir menyambar pantai. Saat petir menyambar pasir atau tanah berpasir, ia menggabungkan butiran untuk membuat tabung kecil seperti kaca yang dikenal sebagai fulgurite. Mereka tidak hanya dihargai oleh para kolektor, tapi juga memiliki nilai ilmiah yang tinggi dalam menunjukkan terjadinya badai petir di masa lalu. Demikianlah ulasan fakta unik tentang petir versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.